Apa penyebab utang terlampau besar di era Jokowi? Saya jawab dengan tegas saja, belanjanya ngaur. Narasinya selalu input atau biaya. Jadi kalau belanja infrastruktur 500 triliun, itu lebih baik dari 400 triliun tahun kemarin. Emang begitu? Itu kan biaya, bukan output. Harusnya yang kita analisis outputnya. Jalannya berapa kilometer dengan berapa kilometer. Gitu loh. Bandaranya itu berapa perbaikannya. Kalau begitu kita nggak ekspansif dong. Selama ini dininabobokan dengan istilah ekspansif. Apanya yang ekspansif? Yang ekspansif belanja lebih besar dari pendapatan. Kalau belanjanya ngaur, apanya yang ekspansif? Bahwa ini harus ada reformasi belanja. Bisa kita bayangkan nggak bahwa kita bisa saja membuat nilai belanja yang sama dengan output dan impact yang lebih baik asal diukur dengan kajian teknokratis. Bukan lobby-lobbyan begitu, dicuri itu, dikorup. Saya kira kita sulit membuktikan secara hukum, tapi berbagai kasus itu kan bisa diramu tuh. Belanja-belanja anak cucunya koruptor dimasukin APBN apa saja. Kalau benar-benar pengen ada reformasi, pertama pemerintahan baru ini mau nggak mengakui bahwa utang ini masalah. Kalau mereka tidak mau ini masalah, ya tetap aja diteruskan. Jadi saya punya kecurigaan ilmiah ya, bukan hukum ini. Persekongkolan jahat untuk memelihara biaya utang yang tetap tinggi untuk kepentingan sekelompok orang atau beberapa kelompok orang. Nah, jadi saya kira utang ini perkara yang kalau diterus-terusan pasti buat kita soal waktu saja kita kapan bangkrutnya. Sekarang silakan para narasumber menjawabnya ya. Dimulai dari Bang Awalin Rizky ya. Siap, Mas Nopal. Klarifikasi saja untuk pembanding buat Prof. Tika dan Mas Nopal ketika disinggung soal debt service ratio, beban pembayaran utang ya. Itu sebetulnya yang disajikan oleh Prof. Tika tadi adalah DSR dalam konteks utang luar negeri. Nah, sementara yang saya sajikan itu utang pemerintah. Jadi utang luar negeri itu terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Sedangkan utang pemerintah ada utang yang bersifat luar negeri dan ada yang bersifat dalam negeri. Yang bersifat luar negeri itu adalah kepada kreditur asing, baik berupa valuta asing maupun rupiah. Jadi beririsan tapi tidak sama. Untuk kondisinya tadi bulan Juli kan 8.500 triliun untuk utang pemerintah. Untuk utang luar negeri kurang lebih 410 miliar dolar ya, 7 ribuan triliun. Nah, jadi DSR kalau utang pemerintah itu adalah debt service-nya sama ya dalam konteks istilah, yaitu pokok utang dan bunga. Tapi kan pokok dan bunga dalam kerangka APBN kalau yang utang pemerintah. Hanya utang pemerintah saja. Nah, kemudian yang pembilang penyebutnya adalah pendapatan. Tadi angkanya 40% Mas Nopal. Jadi DSR kita itu 39 sampai 40% sudah 2-3 tahun terakhir. Di atas rekomendasi IMF yang 25 sampai 35%. Sedangkan utang luar negeri itu betul Prof. Tika tadi dia fluktuatif dan kita perlu zoom sendiri nih utang luar negeri karena nanti masalahnya jadi beda. Itu memang angka penyebutnya adalah transaksi berjalan current. Jadi izin menurut saya yang relevan untuk diskusi kita itu adalah DSR dalam konteks APBN yang sudah terlalu berat. Nah, yang kedua, Vincent menanyakan anggaran pemerintah. Dibalik aja nih, karena yang Vincent ini sudah solusi nih, yang Pak Noval dulu aja. Apa penyebab utang terlampau besar di era Jokowi? Saya jawab dengan tegas saja, belanjanya ngaur, itu aja. Belanjanya tidak benar pengelolaannya. Jadi banyak belanja yang sifatnya itu dua ya, bottom up dari satker dan seterusnya, kemudian di diskon-diskon, jadilah tuh barang. Kemudian ada juga yang pesanan harus begini-begini, mau ada proyek prioritas, PSN bisa dibuatkan ini masuk PSN. Jadi belanjanya itu tidak diukur. Dan ini penting ya, bahwa narasinya selalu input atau biaya. Jadi kalau belanja infrastruktur 500 triliun, itu lebih baik dari 400 triliun tahun kemarin. Emang begitu? Itu kan biaya, bukan output. Harusnya yang kita analisis outputnya. Jalannya berapa kilometer dengan berapa kilometer, gitu loh. Bandaranya itu berapa perbaikannya.
itu analisis narasi, dan kita yang mengkritik pun itu terjebak pada nilai input. Harusnya satu output. Ya, output saja tidak cukup. Perhatikan saja nota keuangan maupun advertorialnya. Yang disajikan itu time series dari input, bukan time series dari output. Gimana kita mau mengevaluasi? Padahal kalau pakai output pun masih tidak tepat. Harusnya impact dan benefit dampak. Jadi bukan jumlah bandaranya, bukan jumlah pelabuhannya, berapa barang yang diangkut, dimuat, terutama yang untuk ekspor, berapa penumpang yang bisa dinaikkan. Begitu juga dengan ketika di anggaran pendidikan kan ada skor PISA, ada skor macam-macam itu. Tadi juga ketika dia merupakan belanja yang dikaitkan dengan perbaikan, seperti narasi pemerintah sendiri, perbaikan pada daya saing, naik enggak dampaknya terhadap daya saing. Nah, semacam itu. Ini jadi saya udah kajian, dan ini buku saya insya Allah selesai tentang belanja negara ini 2-3 bulan lagi. Udahlah, saya tegas saja, saya ngikuti kata Prof. Didik tadi. Di forum ini saya ingin katakan nih bahwa penyebab utang itu adalah karena belanja yang tidak terkontrol. Kalau bahasa teknisnya tidak efektif dan efisien. Sementara nyari pendapatannya as usual, bahkan cenderung memberikan belanja pajak. Nanti diskusi sendiri nih kita, memberikan keringanan pada yang harusnya tidak dapat keringanan, kira-kira gitulah. Maka saya kira nanti pertanyaan anggaran apa yang harus berubah gratis, kata Vincent tadi. Kalau misalnya sekarang ada pikiran untuk defisit 2,5 sampai 3%, ya berarti as usual itu sama lagi dengan sekarang. Tidak, menurut saya maksimal 1%, harus di bawah 1% defisit itu. Loh, kalau begitu kita nggak ekspansif dong. Selama ini Nina bobokan dengan istilah ekspansif. Apanya yang ekspansif? Yang ekspansif belanja lebih besar dari pendapatan. Kalau belanjanya ngawur, apanya yang ekspansif? Ekspansif itu adalah ketika belanja mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perekonomian. Ternyata tidak, berarti bukan ekspansif itu sebenarnya. Ekspansif secara angka, tidak ekspansif secara peran fiskal. Maka menjawab Vincent juga, buat saya bukan lagi sekedar membatasi defisit ya, bahwa ini harus ada reformasi belanja. Bisa kita bayangkan nggak bahwa kita bisa saja membuat nilai belanja yang sama dengan output dan impact yang lebih baik, asal diukur dengan kajian teknokratis, bukan lobby-lobbyan begitu. Jadi ini ada tambahan lagi, mengapa tadi sudah belanjanya ngawur, dicuri, itu dikorup. Saya kira kita sulit membuktikan secara hukum, tapi berbagai kasus itu kan bisa diramu tuh. Belanja-belanja anak cucunya koruptor dimasukin APBN apa saja. Kita bisa, dan kita belum lagi bicara soal nilai proyek. Oh, itu ada e-katalog. E-katalog emang apa e-katalog itu? Jadi saya berpikir kalau serius saja, itu bisa saja nilai belanja tidak usah ditambahi, outputnya dan impactnya bertambah. Nah, dengan begitu kan defisitnya bisa dikurangi. Terus kalau dalam jangka pendek ini yang dipikirin naikin pendapatan, dengan kondisi ekonomi seperti ini akan buruk bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat, investasi berkurang, daya beli masyarakat tambah menurun. Ujungnya kan pertumbuhan ekonomi yang melemah, nanti pajak juga akan terpukul. Jadi tidak, jadi saya ekstrim ini. Selama pemerintah tidak mereformasi belanja, dan sejauh ini pembicaraan 2025 dan wacana yang dikemukakan, nggak tahu Mas Tauhid yang lebih tahu, itu menurut saya konyol. Ini bukannya mau efisiensi belanja, malah mau nambahi belanja, nambahi kementerian dan seterusnya. Ini tidak akan memecahkan masalah. Nah, lalu tadi kehancuran negara antara disebabkan pajak yang terlampau besar, kata Pak Naufal. Sebenarnya secara teoritis kita ini pajaknya kurang ya. Rasio pajak tadi Mbak Esa sudah mengatakan, kita rasio perpajakan kita itu hanya 11, kurang sedikit 10, dulu targetnya 16 di periode RPJMN yang pertama. Sekarang ada isu 23. Sekarang nggak usah pajak deh, tambahin PNBP, namanya rasio pendapatan, Mas Naufal, ya kan? Jadi rasio pendapatan kita itu, tadi sudah saya sampaikan angkanya kan, hanya 13%. Kalau ditambah dengan penerimaan daerah general government, itu hanya 15%. Nah, lalu misalnya Jepang tuh 35%. Lalu kita bicara rasio kita lebih kecil dari Jepang dalam hal PDB, nanti dulu kita rasio pendapatan bukan pajak loh.
Kita di 13-15% udah termasuk pemerintah daerah, Jepang 35%. Nah, dan bagaimana memecahkannya supaya kita nggak cuma marah-marah doang kan Mas Noval? Maka saya sudah katakan tadi, pertama, harus ada reformasi. Kita itu secara teoritis pajak kita tuh kurang, tapi pemerintah kebijakannya tidak berhasil menggali dari yang harusnya bayar. Karena mereka mampu menghindar, tidak harus ilegal menghindar itu ya, aturannya bisa diakali mereka. Jadi akhirnya nyari yang nggak bisa menghindar. Maka saya termasuk orang yang berpendapat ini bisa masih rasio pajak dinaikin, tapi jangan jadi target utama. Target utamanya turunin belanja, ngapain naikin pajak yang utama? Kemudian tadi kalau kita misalnya mau tindakan jangka pendek 1-2 tahun, itu kelihatannya pemerintah juga tahu yang timnya ini. Ada 2 cara ya, paling nggak setahun 2 tahun ini. Pertama, memaksimalkan Bank Indonesia. Jadi mengkaitkan kebijakan moneter dengan fiskal sehingga cadangan Bank Indonesia itu nanti akan dipakai pasti. Selama ini juga sudah dipakai sebenarnya ketika COVID, akan dicoba. Tapi ini hati-hati, ini hanya kuat 1 tahun menurut saya. Yang kedua, saldo anggaran lebih. Ada berangkas itu. Tapi itu hanya untuk obat sakit kepala, untuk tindakan berikutnya yang harusnya lebih ekstrim. Nah, jadi jangka pendek itu SAL dengan cadangan BI bisa dipakai. Kita benar-benar tidak boleh lagi berutang seperti 10 tahun yang sudah berjalan ini. Betul-betul tambahan utang itu sangat minim, seminimal mungkin sehingga rasionya perlahan-lahan menurun. Yang terakhir, jurusnya yang tidak banyak dibicarakan adalah kita bayar bunga terlalu besar, Mas Naufal dan Bapak Ibu. Jadi kita bayar bunga 552 triliun di 2025, sekarang 498 triliun. Ya. Tadi dari persentase dari pendapatan dan yang penting ini itu mencerminkan tingkat bunga yang tinggi, dicerminkan oleh SBN yield 10 tahun kita tuh 6,7, Malaysia sekitar 2 ya, Jepang itu 0,93%, Mas. Suku bunganya nih biar kita tahu bahwa jangan bandingin PDB dong, bandingin lu bayar bunga berapa persen tingkat bunganya. Kita tertinggi, hampir tertinggi di dunia. Hanya dengan beberapa negara Amerika Latin saja kita. Di kawasan kita tertinggi. Filipina itu ekonominya lebih jelek dari Indonesia. Dia yieldnya 6. Kita 6,67. Malah sekarang APBN 2025 mau menetapkan 7,0. Ini kan gila semua. Mau diteruskan ini. Maka menurut saya, kalau benar-benar pengen ada reformasi, pertama pemerintahan baru ini mau nggak mengakui bahwa utang ini masalah. Kalau mereka tidak mau ini masalah, ya tetap aja diteruskan. Yang kedua, tersedia pemecahan jangka pendek sementara agar tidak membabi buta melalui BI dan melalui saldo anggaran lebih. Tetapi lalu direncanakan upaya menurunkan bunga. Jadi kalau menurunkan 552, kalau benchmark itu 3%, Mas Naufal. Kita 6,77 bahkan. Berarti kita bayar bunga harusnya hanya separuh dari 550, 275, entah tentu bertahap. Dari 7 jadi 6, 5, 4. Maka kita memiliki spirit efisiensi. Jadi efisiensi pertama bukan, saya heran, masa efisiensinya mau dari subsidi duluan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, dengan praktek apapun subsidi kita itu salah sejak dalam pikiran gitu loh. Itu masalahnya itu nanti di perhitungan kompensasi BBM kok. Menurut saya itu langkah berikut. Udah bunga utang ini dulu bagaimana caranya? Nah, bisa nggak? Bisa, Mas. Karena utang itu dimiliki oleh asing hanya 20%. SBN dan pinjaman sekaligus 20%. Tetapi mereka yang menentukan harga. Pemilik utang terbesar itu adalah Bank Indonesia, baru Bank Umum. Bank umumnya Bank BUMN. Mengapa tidak ada kebijakan afirmasi agar yang menjadi pemimpin pasar dalam harga bunga ini adalah Bank Indonesia dan BUMN? Bisa maksa. Nah, tentu lalu jadi pertanyaan quote and quote ya. Bagaimana kalau terjadi persekongkolan jahat gitu, Mas? Jadi saya punya kecurigaan ilmiah ya, bukan hukum ini. Persekongkolan jahat untuk memelihara biaya utang yang tetap tinggi untuk kepentingan sekelompok orang atau beberapa kelompok orang. Nah, jadi saya kira utang ini perkara yang kalau diterus-terusan pasti buat kita soal waktu saja kita kapan bangkrutnya. Jadi, tetapi secara teoritis ini masih bisa diselesaikan. Gitu aja lah. Mau nggak pemerintahan yang baru nanti menyelesaikan ini? Saya
berpendapat begitu, Mas Nopal. Jadi Iya, ya. solusi tentang utang yang ilegal itu tidak akan banyak besar dibanding dengan ketika zaman Soeharto. Kenapa? Karena SBN-nya 80%, Mas. Pinjamannya 20%. Dari pinjaman yang 20% itu berarti hanya sekitar 1.600 triliun. Itu paling nanti kalau kita masalah-masalahkan di 100-200 triliun. Yang masalah itu di SBN-nya. Nah, di SBN ini dahulu ide dasarnya adalah earmark, peruntukan. Ini SBN hanya boleh untuk ini. Ya, saya dengar kabar, silakan dicek. Menteri Keuangan tidak bersedia. Akhirnya mayoritas SBN itu ya uang gitu, masuk digunakan untuk apa saja. Hanya beberapa yang earmark itu ini untuk ini, untuk ini. Nah, kalau mau tadi jawaban terhadap Vincent, SBN berikutnya harus earmark untuk apa? Kemudian bagaimana civil society? DPR dulu diperkuat. DPR ngangkat tenaga ahli 5 orang, teman-teman anak buahnya kampanye. Mengapa DPR tidak diberi anggaran untuk membuat tenaga ahli yang tidak berpihak kepada praksi kalau perlu kan, kepada DPR-nya? Ya dibayar murah saja lah orang-orang KSN ini. Kalau sebetulnya asal ada lembaganya kan, banyaklah saya, Mbak Esa, ini kita memberikan pandangan terhadap APBN. Mulai dari belanja loh, Mas. Jadi DPR harus diberdayakan memiliki tenaga ahli yang tidak terlalu terkait dengan urusan politik mereka. Second opinion. Satu. Yang kedua, harus ada tekanan dari DPR atau dari undang-undang bahwa pemerintah mulai wajib menjelaskan utangnya dari bulan ke bulan. Dahulu laporan sampai 2017, mohon maaf ini buat ibu bapak, saya ini pengamat utangnya udah 20 tahun hampir ya. Jadi dahulu ada dokumen bulanan, profil utang pemerintah. Terakhir tahun 2017, Mas. Sekarang tidak ada lagi profil bulanan itu. Jadi kalau mau belajar benar-benar harus ngotot gitu. Nah, kita wajibkan lagi pemerintah itu menjelaskan profil utangnya secara lebih detail. Jangan disembunyikan penjelasannya. Itu tambahan saya. Yang terakhir ini dulu. Saya belum Ya. baca PP-nya, tapi saya sudah baca ringkasannya. Tapi itu ya PP yang seberapa sudah terkait dengan janji pemerintah untuk melakukan reformasi belanja dengan maksud efisiensi. Tapi menurut saya banyak basa-basinya. Dahulu sampai tahun 2000, dari 2012 sampai 2016 ada yang namanya spending review. Dulu dibiayai Bank Dunia. Yang melakukan adalah Ditjen Perbendaharaan Negara. Jadi dilakukan spending review bukan atas realisasi, tapi atas APBN-nya. Jadi dilakukan spending review, didapatkanlah. Jadi ini belum ada urusan korupsi nih, urusan di dalam anggaran itu terjadi inefisiensi sekitar 13%. Ini jadi udah langkah pertama kan, 13% itu kebanyakan lah, harusnya tidak semacam itu. Kemudian tahun-tahun berikutnya diturunkan biasalah kemampuan birokrasi kita untuk mengakali bahwa kalau yang diperiksa ini makanya WTP semua itu bisa. Tetapi sekurang-kurangnya spending review ini bisa dilanjutkan dan kalau perlu melibatkan pihak luar yang independen. Spending review ini bukan atas realisasi, atas perencanaannya. Jadi saya usul konkret aja, kalau beneran mau reformasi belanja, kembalikan ada spending review. Kemudian sertakan pihak-pihak independen atau pihak DPR yang memberi mandat kepada para ahli untuk ikut melakukan spending review. Jadi ketahuan dari sejak penganggaran tidak efisiennya di mana. Satu ya. Jadi semua jadi basa-basi. Yang kedua, hentikan proses bottom up yang keterlaluan dalam proses pengusulan. Jadi pagu diberikan, tetapi adalah pagu itu sudah ada pembicaraan sebelumnya sebelum ada suratnya. Ada satu yang jarang disorot oleh publik. Ini RAPBN sedang dibahas. Nanti jadi APBN. Selama 3-4 tahun terakhir ini beberapa kementerian lembaga itu bertambah saat pembahasan. Ada perubahan. Yang nyaris selalu bertambah. Itu salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Ya untuk indikasi saja bahwa saya tidak anti polisi ya. Tetapi di sini kan efisiensi bisa dilakukan. Bisa dilihat semua. Jadi saya kekeh bahwa tidak cukup dengan PP, tetapi reformasi belanja itu diputuskan oleh presiden yang turun tangan. Betul itu peraturan pemerintah ya, tetapi presiden kalau perlu membuat satgas ya 7 orang, 9 orang untuk reformasi belanja. Karena sudah terbiasa nih Kementerian A dulu dapat 40 triliun, sekarang 42, 43 terus begitu. Nggak ada kementerian yang turun.
Kecil sekali. Yang turun itu tahu mungkin buat para Bapak Ibu yang pernah mengalami penurunan itu adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi bagaimana prioritas belanja kita itu ya. Jadi ada itu dulu. Kemudian dengan begitu maka bisa ditelisik sejak perencanaan. Nah soal korupsi lain lagi kan. Korupsinya ini, penyalahgunaan ini tidak hanya pada waktu realisasi, pada waktu penganggaran. Itu sudah ada titipan-titipan. Nah kenapa saya sangat menyarankan, dan itu sudah dulu tahun 2004. Ibu Sri Mulyani sendiri itu 2003-2004, bahkan sebelumnya itu menyarankan kan anggaran berbasis kinerja, kembali ke situ dengan formulasi baru. Jadi yang diukur itu bukan input, tetapi output dan impact dan benefitnya. Jadi kalau sebuah anggaran, kalau nanti kita menelisik ya di seluruh DIPA itu, sebagian output dari kementerian itu adalah jumlah rapat, jumlah dokumen, peserta pelatihan, kira-kira gitulah. Efisiensi itu tidak selalu di yang besar-besar. Efisiensi itu justru di besaran-besaran yang relatif kecil ini tapi banyak jumlahnya. Dahulu kebetulan ya ini jadi buka kartu saya ini. Saya ini dulu kan tim transisi 2014. Saya salah satu penyusun akhir rekomendasi kepada presiden, bawaan presiden itu dibawa ke Bappenas. Waktu itu ada isu kan, waktu masih di transisi itu bahwa belanja perjalanan dan rapat itu mencapai sekian triliun. Itu kebetulan saya yang salah satu ketuanya lah yang menghitung itu, sehingga waktu itu ada ide untuk mengefisienkan itu, tapi tenggelam. Dan isu itu sebenarnya isu itu untuk memicu saja. Saya tidak ingin mengatakan hanya belanja perjalanan dan rapat yang masalah, tetapi keseluruhannya. Jadi kantor yang sudah bagus diperbaiki, mobil yang masih bagus dibeli yang baru, itu kan sepele, tetapi kali sekian puluh ribu unit. Itu yang kasat mata, yang lalu besar-besar itu lalu dilihat juga apa memang perlu kita melakukan penyertaan modal ke BUMN ini untuk agar dia bisa ngutang lebih banyak dan seterusnya. Terakhir terkait dengan bunga tadi saya ulangi untuk gambaran buat Bapak-bapak doktor profesor tapi bukan ekonomi ini, kita bayar bunga 552 triliun, tahun ini 500 triliun. Karena suku bunga kita SBN itu di kisaran 6,7%. Tentu ada yang tidak SBN ya, tapi ini benchmark namanya. Berarti kita bayarnya 6,7%, kurang lebih ya. Lalu hasilnya 500 triliun. Nah, tetangga kita bagaimana? Saya bacakan aja nih, Cina 2,15%. Jepang 0,93%, Korea Selatan 3,2%. Data pemerintah Indonesia, bukan data pemerintah mereka, ada dokumennya. Kemudian Myanmar 3,7, Singapura 2,73, kayak gitulah. Benchmark ambil 3. Berarti kalau 3 kan nggak sampai kurang dari separuh tuh. Berarti kita harusnya bayar bunga itu kira-kira separuh dari 250 triliun. Coba itu dibenahin. Tentu tidak bisa seketika setahun. Tadi Bang Tauhid juga sudah katakan, ini challenge nih, tantangan. Loh kenapa? Tapi nanti kalau kita jual SBN-nya 5% nggak laku. Loh, yang beli BSBN siapa? Satu, Bank Indonesia. 24%, 25% sekarang. Kemudian yang kedua, Bank Umum. 20%. Dari 20% itu 90%-nya Bank BUMN. Tadi Beta setahu saya kerja di Bank DKI itu dia. Bank juga akhirnya jadi beli SBN kan daripada nyalurin ke kredit. Ini jeruk makan jeruk namanya. Nah, kalau mengapa yang pegang harga adalah asing yang hanya 15%, dengan falas jadi 18%, 15% yang rupiah. Ini mengapa bukan Bank Indonesia dan Bank BUMN yang memimpin harga? Tentu pelan-pelan. Nah, dengan begitu dia turun biaya di situ dan dampaknya juga bagus. Bank-bank jadi jangan lazy banking sekarang, Bang. Bank bisa laba karena ngapain juga repot-repot seluruhnya disalurkan ke kredit. Mending saya taruh di SBN kan, karena dapat 6,7%. Nyalurin ke kredit, sudah dapatnya hanya sedikit di atas itu dan berisiko. Jadi ini masalahnya jadi kompleks, bukan lagi soal negara bangkrut, tapi perekonomian tersandra oleh pengelolaan utang yang ugal-ugalan selama era Jokowi. Tersandra. Sehingga bank-bank itu menjadi lazy banking, bank yang males. Kemudian kemarin sempat kita tidak menarik buat asing. Jadi SBN kita nggak laku di 6 bulan pertama. Apa coba jurusnya? Ini gila kalau menurut saya. Akhirnya Bank Indonesia mengedepankan instrumen utang juga namanya SBRI, surat berharga rupiah.
Jadi maksudnya itu Bank Indonesia berjualan surat utang. Masuklah ke sana, mereka nggak beli ke SBN si asing, tapi belinya SBRI. Nah, untuk apa duit SBRI dari bank? Buat beli SBN. Ya kan bertingkat begini. Sekarang lihat positifnya. Waktu COVID juga Bank Indonesia yang backup. Lihat positifnya bahwa ini berarti ada arah. Sebenarnya kenapa tidak diefisienkan saja? Bahwa Bank Indonesia kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal ini betul-betul harmonis. Jadi pelan-pelan suku bunga turun, lalu Bank Indonesia mengelola itu menjadi instrumen moneter. Kalau di Amerika the Fed dengan ini kan dengan fiskal ini seiring nih. Jangan jeruk makan jeruk begitu. Bagaimana agar biaya ekonomi, biaya modal Indonesia itu pelan-pelan turun. Ekonomi bisa tumbuh. Kita selalu bicara di ujungnya, kelas menengah yang menurun, pertumbuhan yang ngadat, rasio pajak yang rendah, yang masih rendah. Itu ujung di awalnya adalah kebijakan moneter dan fiskal. Dalam hal ini fiskal yang tidak benar, moneter karena BI takut-takut bagaimana, mengikuti saja kebijakan fiskal yang salah itu. Saya ingin ulangi sekali lagi pendapat saya secara profesional. Jelas-jelas salah pengelolaan APBN 10 tahun dan cara berutang itu. Kalau pemerintahan Prabowo meneruskan, soal waktu saja kita akan mengalami kebangkrutan.